Kayaknya kalau Suburaya bikin series Ultraman yang berfokus di luar angkasa bertarung dari planet ke planet sepertinya akan bagus. Aku yakin pasti akan bagus, coba mereka punya modal besar seperti series-series di barat. Karena pada opening Ultraman Omega ini sudah bagus banget penggambaran planet asingnya. Gak nyangka Ultraman sekarang bisa sebagus ini. CGI-nya bagus, fight scene-nya juga bagus banget. Bahkan latar tempat planet ini mengingatkanku pada Cybertron zaman Michael Bay pas Transformer Dark of the Moon. Penggambaran planet asing yang bagus banget, seperti ada core inti planetnya. Kemudian makhluk serangga yang dilawan oleh Ultraman Omega di sini luar biasa juga. Ada yang kecil seperti kecoak dan ada yang gede juga. Bahkan ada yang terlihat baru menetas langsung ikut bertarung melawan Omega. Bahkan mereka juga memperlihatkan detail tekstur bentuk kulit dan mata dari monster yang bernama Vagsek ini. Jadi pilihan tepat membuat planet ini nuansanya gelap. Jadi CGI-nya kelihatan semakin bagus. Kalau dibuat terang seperti siang hari gitu, biasanya lebih susah pengerjaan CGI-nya agar terlihat bagus. Kemudian yang kusuka di awal ini, kosennya Ultraman Omega yang seperti ada perisai energi berbentuk segi 5 di depan Omega saat dia menembakkan kosennya. Lalu detail kehancuran dari planet ini juga keren saat Omega menghancurkan core dari planetnya. Jadi bisa dianggap Omega ini sekuat itu, bisa menyerang satu planet sendirian dan bahkan sampai menghancurkannya. Tapi yang bikin penasaran, makhluk apa yang tiba-tiba menyerang Omega di sini? Apakah itu kaiju, alien, atau mungkin Ultraman yang sekuat itu bisa mengalahkan Omega sampai dia hilang ingatan? Tapi aku rasa setelah Omega diserang di sini, makhluk ini dan Omega sepertinya masih terlibat dalam pertarungan yang panjang hingga Omega sampai terlempar ke bumi. Karena aku rasa tempat pertarungan di awal Omega ini lokasinya sangat jauh dari planet bumi. Kalau cuma dengan satu serangan bisa melempar Omega sampai ke bumi, pasti makhluk itu sangat kuat sekali. Dan mungkin dia akan menjadi final boss dan bisa jadi keberadaan dialah yang juga membangkitkan kaiju di bumi. Karena seperti di sinopsis, sebelum kedatangan Omega, bumi nampak sangat damai. Seperti suasana sore yang damai di sini. Di sini kita juga langsung diperlihatkan dengan Hoshimi yang melihat Omega jatuh dari langit seperti meteor, dan saat Omega sampai di bumi diperlihatkan dia sudah memiliki wujud human formnya. Dan detail menarik karena dia baru sampai di bumi, jadi human formnya terlihat telanjang di lokasi jatuhnya di tengah hutan. Nah, dari semenjak Omega jatuh di bumi ini mulai diperlihatkan ada pergerakan dari kaiju seperti gempa bumi, gedung-gedung yang tiba-tiba hancur, padahal awalnya terlihat damai-damai saja. Jadi semakin penasaran, apakah setelah jutaan tahun planet ini ada? Apakah kaiju baru bangkit setelah Omega datang karena merasakan Omega sebagai ancaman, atau ini bukan kaiju asli dari bumi? Dia juga datang dari luar angkasa sama seperti Omega. Kalau di series Ultraman lain kan diceritakan kalau kaiju memang sudah ada lama di bumi. Bahkan diceritakan ada kaiju yang sudah tercatat dalam sejarah puluhan ribu tahun. Sedangkan di bumi Omega ini kan diceritakan berbeda. Pada sinopsisnya kan diceritakan bumi ini dibilang belum pernah ada kaiju sama sekali. Jadi penasaran juga, kenapa kaiju ini baru bangkit sekarang atau baru datang ke bumi? Detail menarik juga kejadian tanah amblas, gedung hancur akibat pergerakan dari kaiju, serta kedatangan Omega yang jatuh seperti meteor dari langit juga diberitakan di media sosial, di berbagai berita di media sosial. Ada yang bilang meteor jatuh itu serta kejadian bencana ini akibat dari alien. Tapi karena ini dunia yang damai, jadi Hoshimi nampak tidak percaya pada adanya alien sampai dia bertemu dengan Omega. Jadi seperti pada teaser, Hoshimi bertemu dengan Omega di gedung tempat dia bekerja saat Omega mencuri mie makan siangnya Hoshimi. Di sini Omega nampak sudah berpakaian, mungkin hasil dari mencuri juga. Dan setelah ketahuan oleh Hoshimi, Omega sempat mengacak-acak tempat kerjanya Hoshimi karena dia bingung ada di dunia yang baru, ditambah dia juga hilang ingatan. Tapi meski dia hilang ingatan, dia bisa merespon saat ada pergerakan kaiju, seolah itu insting terhadap ancaman. Bahkan Omega nampak bisa mencium bau kaiju yang akan muncul dan dia tahu kalau itu adalah kaiju.
Jadi kemungkinan samar-samar dia masih memiliki sedikit ingatan di masa lalunya saat dia bertarung sebagai Ultraman melawan Kaiju. Dan pelan-pelan kita akan melihat ingatannya kembali seiring berjalannya cerita. Dan dalam wujud human formnya, nampaknya Ultraman Omega masih memiliki kekuatan supernya sebagai Ultraman, seperti saat dia menyelamatkan Hoshimi melompat menjauh dari lokasi serangan Kaiju tersebut. Kemudian yang kusuka pada episode 1 ini dan kemungkinan episode Ultraman Omega kedepannya adalah bagaimana Omega bisa belajar tentang manusia melalui Hoshimi dan orang sekitarnya. Seperti di lokasi pengungsian ini saat melihat Hoshimi baik kepada anak kecil yang menangis sampai anak itu bertemu pada ibunya, karena Hoshimi akan menyesal jika dia tidak membantu gadis kecil itu saat itu. Kemudian saat Kaiju menyerang juga, Hoshimi kembali untuk mengejar Omega karena Hoshimi tidak enak untuk meninggalkan seseorang di saat seperti ini. Sifat inilah yang dipelajari oleh Omega hingga menjadi motivasinya untuk bertarung saat melihat ibu dan anak tadi kembali terjebak dalam serangan Kaiju karena ibunya terluka. Disinilah Omega akhirnya berubah kembali ke wujud Ultraman-nya, sementara Hoshimi menyelamatkan ibu dan anak tadi. Dan detail menarik juga saat Omega bisa mengingat detail tentang Kaiju yang dia lawan ini, yang berarti sebelumnya dia pernah melawan atau bertemu dengan Kaiju ini. Jadi apakah mungkin Kaiju yang baru bangkit dari dalam perut bumi bisa diketahui oleh alien dari luar angkasa, atau Kaiju yang bernama Grime ini juga berasal dari luar angkasa? Jadi sangat menarik mengikuti Omega bagaimana ingatan dia kembali pelan-pelan, seperti saat pertarungan dia merasa dirinya bisa menjadi besar. Kemudian benar akhirnya dia bisa berubah ke wujud Ultraman-nya. Kemudian bagaimana saat dia terdesak dan melihat burung hingga dia ingat kembali cara untuk terbang. Lalu bagaimana dia tanpa sadar mengeluarkan tembakan energi dari telapak tangannya. Kalau kalian perhatikan detail kecil ini, di sini setelah Omega menembakkan beberapa kali energi dari telapak tangannya, kemudian dia juga nampak bingung melihat telapak tangannya. Dan pada pertarungan kali ini kita belum diperlihatkan lagi Omega mengeluarkan kosennya. Mungkin untuk saat ini dia masih belum ingat cara mengeluarkan serangan terkuatnya karena monster Grimm ini dikalahkan dengan tebasan dari slagernya. Jadi semoga nanti menjadi momen epik saat Omega kembali mengingat cara menggunakan kosennya. Dan kenapa Omega bisa hilang ingatan, siapa makhluk yang menyerang Omega di awal episode ini, kemudian bagaimana Omega belajar tentang manusia, serta hubungan persahabatannya dengan Hoshimi dan Ayumu yang juga akan muncul minggu depan, membuatku semakin excited mengikuti series Omega ini kalau dibandingkan dengan series Ultraman Arc di tahun lalu. Kalau kalian bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah tentang first impression dari Ultraman Omega episode 1 ini. Dan seperti biasa, jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu.